Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Adi Satria Kurniawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi keselamatan dan kesehatan kerja. Materi ini dibuat oleh saya sendiri. Oke, tanpa basa-basi, mari selanjut ke slide pertama. Nah, di slide pertama yaitu tujuan saya membuat presentasi ini yaitu pertama, memberikan pemahaman tentang pentingnya K3. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan bahaya kerja. Ketiga, menumbuhkan budaya K3 di lingkungan kerja. Slide selanjutnya, pengertian K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat K3 adalah upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan kerja di organisasi maupun perusahaan. Tujuan K3, yang pertama, mencegah kecelakaan kerja, sudah pasti. Yang kedua, mencegah penyakit akibat kerja. Yang ketiga, mencegah pencemaran lingkungan kerja. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang terakhir, yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Selanjutnya, prinsip-prinsip K3. Yang pertama, pencegahan. Pencegahan adalah upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan kerja. Nah, yang kedua, perlindungan. Perlindungan adalah upaya untuk melindungi tenaga kerja dari bahaya kerja. Dan ketiga, pemulihan. Pemulihan adalah upaya untuk memulihkan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Selanjutnya, bahaya-bahaya kerja. Bahaya-bahaya kerja dapat berupa bahaya fisik, bahaya biologi, maupun bahaya psikologis. Untuk yang pertama, benda bergerak, yaitu bahaya fisik. Bahaya fisik yaitu yang pertama ada benda bergerak, listrik, bahan kimia, panas, dan maupun dingin. Bahaya biologis seperti bakteri, virus, dan jamur. Bahaya psikologis seperti stres, konflik, maupun kekerasan. Nah, teman-teman, di samping slide ini ada logo-logo yang selalu menandai di tempat lingkungan kerja seperti gas beracun, mudah terbakar, awas tersambar, maupun hati-hati tergelincir, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan maupun lingkungan kerja. Ada cacat anggota tubuh, pegal-pegal di sekujur badan, dan masih banyak lagi penyakit akibat kerja. Selanjutnya, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak disengaja yang dapat menyebabkan kerugian harta, benda, maupun kerugian jiwa. Nah, kecelakaan kerja ini sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Harus kita waspadai saat kita bekerja. Selanjutnya, pencegahan kecelakaan kerja. Nah, berikut adalah pencegahannya. Pertama, identifikasi bahaya, yaitu proses untuk mengetahui dan menilai bahaya yang ada di lingkungan kerja kita sebelum kita memasuki dunia kerja. Yang kedua, penilaian resiko, yaitu proses untuk menentukan tingkat resiko yang disebabkan oleh bahaya yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, pengendalian resiko, yaitu upaya untuk mengurangi resiko sampai pada tingkat yang dapat diterima. Yang terakhir, keempat, pemantauan kesehatan tenaga kerja. Tidaklah kalah penting dengan ketiga yang di atas, yaitu kegiatan untuk mengetahui kondisi kesehatan tenaga kerja. Ketika kondisi tenaga kerja kita tidak baik, disarankan untuk beristirahat terlebih dahulu supaya tidak mengganggu kinerja selanjutnya. Slide selanjutnya, pencemaran lingkungan kerja, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan kerja oleh kegiatan manusia sehingga dapat merubah tatanan lingkungan kerja dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan produktivitas kerja. Pencemaran lingkungan kerja dapat dicegah dengan berbagai cara, antara lain pengendalian emisi, yaitu upaya untuk mengurangi emisi dari sumber pencemaran. Yang kedua, pengendalian limbah adalah upaya untuk mengurangi limbah yang dihasilkan dari kegiatan kerja seminimalisir mungkin. Yang selanjutnya, upaya K3
Upaya K3 dapat dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain pemerintah. Pemerintah itulah sangat penting teman-teman. Pemerintah berperan dalam menetapkan peraturan perundang-undangan K3 serta memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan K3. Yang kedua, perusahaan juga tidak kalah penting teman-teman, berperan dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi tenaga kerjanya supaya mereka dapat bekerja dengan tenang. Yang ketiga, tenaga kerja juga penting teman-teman dalam mematuhi perusahaan K3 dan menggunakan alat perlindungan diri APD yang sesuai dengan standar kerja masing-masing. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan, K3 merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun tenaga kerja. Dengan terciptanya budaya K3 di lingkungan kerja, maka kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan kerja dapat dicegah teman-teman. Oke, berikut adalah pemaparan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja dari saya teman-teman. Jika ada kurangnya bisa kasih saran di kolom komentar. Jika merasa video ini berguna bagi teman-teman, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.